Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Astriani Aveliana Atta dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman Angkatan 2020. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Aji Prosidi. Jadi yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang sejarah sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang mendayahgunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Biasanya, kesusastraan dibagi menurut daerah geografis atau bahasa. Jadi, yang termasuk dalam kategori sastra adalah novel, cerita atau cerpen, syair, pantun, sandiwara, atau drama. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur dan substansi. Dalam struktur, sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjelaskan realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah objektifikasi kehidupan, karena ia harus sadar akan perubahan. Sastra sebagai seni hidup dalam dunia imajinasi, pekerjaannya ialah mengekspresikan imajinasi itu. Karena perbedaan itulah, keduanya saling melengkapi. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dalam mitos sampai awal abad ke-20. Ketika kesadaran mitis itu berakhir, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sekalipun keduanya merekam realitas, tetapi sejarah adalah ilmu dan sastra adalah imajinasi. H.B. Yasin dan penelaah sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literary studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal Takdir Alis Jahbana dan Army Jinping. Sultan Takdir Alis Jahbana menulis beberapa karangan lepas dan berbagai majalah tentang sastra Indonesia. Tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama di tahun 1941 dan puisi baru di tahun 1946, serta kebangkitan puisi baru Indonesia di tahun 1969. Army Jinping menulis karangan tentang sastra Indonesia tetapi dalam bahasa Belanda. Kemudian muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu H.B. Yasin yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Karya sastra H.B. Yasin yaitu 1. Bacaan Mulia Al-Quran, 2. Gema Tanah Air, prosa dan puisi di tahun 1951, yang ketiga Khairil Anwar, pelopor Angkatan 45 di tahun 1956. Masalah Angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Alis Jahbana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan itu sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Khairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya yaitu para pengarang Pujangga Baru dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda dari para pengarang Pujangga Baru. Mereka yang mengatakan bahwa para pengarang yang muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanyalah lanjutan belaka dari pengarang Pujangga Baru. Mereka yang menganggap bahwa peperangan sesudah mempunyai identitas sendiri antara lain Khairil Anwar, Sitor Situmorang, H.B. Yasin, dan lain-lainnya. Juga memberikan warna pada identitas para pengarang Pujangga Baru, Sultan Takdir, sampai pada perbandingan-perbandingan yang ekstrim. Adapun hadiah-hadiah sastra antara lain, yang pertama, Hadiah Sastra Nasional BMKN. Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik. Yang kedua, Hadiah Sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963. Yang ketiga, Hadiah Tahunan Pemerintah. Pemerintah memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa.
di antara para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah, termasuk juga para sastrawan. Yang terakhir yaitu majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan buat karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Dari pembahasan kita mengenai Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajib Rosidi, maka dapat disimpulkan bahwa Yasin adalah seorang penelaah yang sudah mendapatkan tempat yang jelas dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Yasin adalah sosok yang berpengaruh. Dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat didikan dan bimbingannya, muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitupun sarjana asing, banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan membabakkan waktu dalam sejarah sastra. Oleh sebab itulah, sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Selain itu, ada hadiah-hadiah tahunan yang ada 5 tahun sekali. Sebenarnya, tidak hanya memberikan hadiah kesusastraan saja, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu, selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita ya. Dan jika kamu suka dengan video ini, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah!